Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi, Dapil Jawa Timur 11, Madura Raya. Sekarang di Badan Legislasi sedang melakukan harmonisasi dan pembulatan rancangan undang-undang pemilu yang diusulkan oleh Komisi 2. Untuk itu saya akan memberikan laporan tentang sejauh apa dan seperti apa dinamika yang sedang berkembang di Panja RUU Pemilu Badan Legislasi. Perbedaan rancangan undang-undang pemilu kali ini yang paling mendasar adalah hak inisiatifnya dimulai oleh DPR. Inilah yang kali pertama pasca reformasi 99, rancangan undang-undang pemilu ini diusulkan oleh DPR, bukan oleh pemerintah. Jadi sejauh ini diusulkan oleh pemerintah. Nah, untuk periode kali ini DPR ingin merubahnya untuk kemudian terjadi kesepakatan, terjadi dialog antar partai, lalu kemudian baru disusun oleh pemerintah. Yang kedua, secara materi muatan itu terjadi suatu penggabungan di mana sebelumnya kita mengenal dua rejim pemilu. Satu pemilu yang kita anggap itu adalah pemilu legislatif dan presiden, yang kedua pilkada. Memang ini secara peraturan perundang-undangan juga banyak terkait, karena pemilu kada itu terkait dengan pemerintah daerah, di mana DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu merupakan bagian dari pemerintah daerah. Jadi ada upaya untuk kemudian menyederhanakan peraturan ini. Ada sebuah inisiatif yang maju, tentu ini perlu kita apresiasi tanpa meninggalkan dan mengabaikan hal-hal yang bersifat kehati-hatian dan ketelitian. Badan Legislasi sudah mendengarkan penjelasan pengusul dan Badan Legislasi sudah melakukan kajian dan tim ahli Balek juga sudah melakukan kajian, dan hasil kajian dari tim ahli Badan Legislasi itu ini tidak bisa diharmonisasi, tidak bisa dibahas di Balek karena ada beberapa hal yang sifatnya opsional tentang beberapa isu-isu yang krusial di dalam rancangan undang-undang itu masih bersifat dimpraksi. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah kerumitan dan kesulitan tersendiri, karena tugas Balek itu, kewenangan Balek itu tidak boleh merubah substansi. Dia hanya melakukan harmonisasi dan pembulatan. Nah, kemarin ada permintaan dari Komisi 2. Sebagian dari anggota Balek itu kan juga banyak dari anggota Komisi 2 meminta itu diputuskan di Balek. Nah, hasil keputusan Panja harmonisasi rancangan undang-undang pemilu ini, kebetulan saya yang memimpinnya, saya menjadi ketua Panja, itu kami akan memanggil pimpinan Komisi 2, kami akan menyurati pimpinan Komisi 2 untuk kemudian meminta mereka kalau toh itu akan dibahas di Balek, biar tidak terjadi dispute di kemudian hari, biar kewenangan kami itu jelas, dan memang itu permintaan dari Komisi 2, kami minta itu surat tertulis dari pimpinan Komisi 2 kepada Badan Legislasi untuk pembahasannya dilakukan di Balek. Jadi itu yang kemudian secara tata tertib yang perlu kita garis bawahi. Jangan kemudian Balek masuk kepada hal-hal yang bukan ranahnya, nanti kemudian akan mendapatkan komplain, bahkan bisa di MKD untuk hal-hal yang tidak menjadi kewenangan kami. Harusnya perdebatan itu terjadi di Komisi 2 sebagai pengusul, sehingga barang yang diusulkan sudah menjadi suatu hal yang solid ya. Sehingga fungsi Balek itu melakukan harmonisasi, pembulatan itu
lebih enak melihat cross cutting dengan undang-undang lain. Nah, hal-hal yang krusial selalu hal yang klasik di dalam proses pembahasan setiap rancangan undang-undang pemilu yang dari tahun ke tahun, yang dari pemilu ke pemilu itu tidak pernah bergeser. Satu pastilah masalah parliamentary threshold. Ini berkaitan dengan nasib hidup matinya partai-partai. Yang kedua, presidensial threshold. Bagaimana yang 20% ini mau dipertahankan atau kemudian mau ada hal-hal yang kemudian diturunkan sehingga pembentukan koalisi lebih simpel gitu. Yang ketiga tentang terbuka dan tertutup. Ini selalu menjadi diputar ulang bahasanya ya, selalu diperdebatkan apakah kemudian kita mau pakai sistem terbuka atau tertutup. Yang keempat adalah besaran dapil atau dapil magnitude. Kalau di nasional hari ini DPR RI menggunakan 3 sampai 10, apakah ini akan ada pengurangan? Ada alternatifnya 3 sampai 8, 3 sampai 6 gitu. Nah, itu. Dan yang terakhir juga masalah metode konversi suara. Metode konversi suara ini apakah akan tetap memakai pola 2019 dengan Sanlak atau kemudian dengan metode 2014 kuota hari.